Oke teman-teman, saling sapa podcast saling sapa jalan-jalan. Pada hari ini beruntung sekali kita bertemu dengan, saya nyebutnya Mas Bison. Lengkapnya Arif Wibisono Sos. Oh, Selawan baru tahu kalau sos itu terbaru. Selawan saya SE wali sarjana error. Oh, sing edan. Oke. Yang saya dengar berita terkini, jadi beliau ini di grup lagi rame banget karena sedang mau launching sebuah buku sejarah musik Kota Malang era 60 sampai tahun 90-an. Jadi beliau ini memang dasarnya orang sosial ya. Ya sosial. Jadi bisa dibilang ini sudah berbicara soal sebagai praktisi. Jadi mengambil sebuah tema yang kalau anak milenial mungkin bingung ya. Kok secara musik kok di Malang gitu ya. Setahunnya kan kalau di Malang itu sepak bola setahunnya. Kalau anak-anak tahun 2000-an, tahunnya pasti yang namanya Malang itu selalu Arema, bola gitu kan. Makanya di buku sejarah ini bicara sejarah musik Kota Malang tahun era 60 sampai 90. Mungkin boleh nambahin ya. Kalau bicara Kota Malang kan ada 3 aspek. Ini baru nih, makanya biar tak pancing biar keluar. Oke. Satu adalah musik, yang kedua adalah sepak bola, olahraga ya. yang ketiga adalah tinju. Iya. Kalau ngomong masalah Kenapa kok ngambil era 60 sampai 90? dari tarikan sejarah itu kan awal masuk musik itu kan penggeliatan musik Kota Malang kan di awal 60. Pasca kemerdekaan lah ya, orang sudah nggak pilih perang lah ya. Ya, Oke. 60 sampai karena saya tarik sampai 90. Kalau saya jadi penulis, saya baca kan di tingkat penelitian. Harus basically harus berdasarkan penelitian. Soalnya kalau saya tarik di atas 90, otomatis kan penelitiannya melebar lagi. Lebar lagi, karena sudah beda ya, karena di dalamnya kalau 90 ke atas mungkin sudah ada teknologi internet, Teknologi internet dan mungkin muncul genre baru. oke, masuk. Akhirnya nanti malah melebar. Kenapa Mbak? Karena beliau ini berusaha untuk bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, karena memang hasil dari sebuah penelitian, nggak hasil nulis, sehingga ketika ngomong di atas 90 melebar. Lagian kalau aku nyebutnya ya, aku pribadi ya, tahu musik tahun 60, 90 itu lebih berkarakter sih ya. Gitu ya. Buat aku iya, pribadi loh ya. Tapi nggak tahu kan, nggak boleh dipaksain kan. Kan jenengan peneliti kan nggak boleh ada emosi pribadi kan untuk itu. Mungkin passion ya, mungkin passion di musik, sehingga mengambil idenya adalah secara musik. Tapi tetap secara intelektual ya tetap itu hasil dari penelitian dan memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis kan gitu. Fokusnya apa? Genrenya apanya? 60 sampai 90 ini. Di era 60-90 ada genre itu ada 3. Wah, ada 3 genre besar. Ada 3 genre. Oke. Satu adalah pop, yang kedua rock, yang ketiga metal. Rock sama metal beda ya? Beda, soalnya beda. Nah, ini baru ini. Beda. Saya ini jadi bodoh ini. Setahu saya kalau salah metal ini sama rock sama ini. Wah, ini ternyata beda ini. Beda. Bisa dijelaskan nggak bedanya? Jadi awal masuk itu kan di musik pop. Kenapa saya mau musik pop? Soalnya influencer bermusik di Kota Malang pada waktu era 60 kan muncul salah satu legendaris musik kayak Elvis. Oke, terinfluen itu. Iya. Yeah. Yang lagi menuju ke rock ada rock and roll. Tipenya beda, agak lebih dinamis lagi rock and roll. Yeah. Lebih Beatles, terus dengan bentuk yang lainnya. Ini masih bertahan di era 70 sampai 80.
di musik rocknya. Muncul di 80 ke atas, mungkin generasinya sudah beda lagi. Di era 90 ya sudah beda. Mereka minta beatnya agak kenceng lagi. Muncul metal. Saya ke bagian yang metalnya itu. Metal. Iya. Akhirnya muncul kayak jenis kayak Metallica, Kreator, Kultura, kan udah beda lagi. Kultura beda lagi. Iya, beatnya agak kenceng, beda dengan musik rocknya. Jadi sebenarnya genre saat itu masih sederhana ya, tapi masih berputar di pop, rock, terus era 90-an masuklah metal. Metal. Oke. Yang sudah beatnya makin lama makin kenceng. kencang, makin dinamis. Oke, siap. Terus kemudian di dalam buku jenengan itu apa bicara sosok? Kalau di buku ada dua elemen, satu adalah band. Oke, satu pribadi, apa istilahnya solo. Oke. Subjektif dan objektif. Oke. Yang digambarkan boleh diceritain Kalau tanpa spoiler loh ya, biar tetap baca bukunya. Kalau subjektif itu kan saya kan cenderungnya di band. Bagian besar di band. Kalau objektif ada dua orang yang saya tulis sendiri di luar band. Satu adalah Legend Siva Sarja, legend pertama di Indonesia, orang-orang juga. Terus yang kedua MC Novanto B. Sampai hari ini masih eksis di Arema. alhamdulillah panjang umur sampai generasi saya masih mendengarkan beliau siaran. Iya. Buat karena setahu saya ya, mulai saya kecil itu cenderung memang bukan terlalu pop sih ya orang Malang tuh ya. Setauku bapakku ngajak aku dulu di Indro. Terus di Gor Pulau Sari. Itu mesti ngajakin nonton musik rock sih. Aku nggak pernah nonton musik rock. Jadi zamanku loh ya 80 yang setauku ya rock. Emang iya. Emang 80 itu cenderung band dan udah mulai Di era 80-90 memang untuk masalahnya sangat kuat. Di era 70 ada masukan-masukan baru kayak bangun-bangunnya kayak band kayak Led Zeppelin, Purple, terus nuansa bermusiknya beda dan fashionnya juga beda. 60-70 mereka celana pakai dubrek, masih pakai dubrek. Ini ya fashionnya ya. 80 Dan memang fashion itu sama musik memang seiring sejalan. Pasti kalau band rock pasti punya gaya apa, gaya berbusana gimana. Mungkin 60-70 mereka bermain musik masih rapi lah, masih pakai jazz, masih pakai gitu. ya. Kalau zaman saya udah pakai gini, pakai t-shirt ya, pakai t-shirt, pakai berkaos-kaos ya. Hal yang membuat kan sempat dengar ya istilah orang senior itu ngomong kalau sebuah band belum main ke Malang itu belum jagoan. Itu hubungannya dengan barometer musik. Ya. Ini perlu digarisbawahi di tulisan saya di bukunya itu merumuskan bahwa Kota Malang dinamakan barometer musik itu sebetulnya bukan pemain musiknya, tapi penonton musiknya. Penikmat musik. Pada era itu kan muncul kaset hitam. Nyarinya juga susah dulu itu. Gas gampang ya. Era-era saya ya. Dan setelah telinga arek Malang di era itu kan juga sangat peka masalah kualitas mendengarkan musik. Sinopsisnya buku ini secara simpel aja. Ingin tujuannya apa sih? Tujuan dibukukan ini adalah satu untuk pendokumentasian sejarah musik di Kota Malang. Wow. Ya ini cita-citanya keren banget. Memang
apa ya, negeri ini memang lemah kalau yang namanya dokumentasi itu. Jenengan berapa tahun untuk ini dokumentasi? Kalau dalam penulisan ini sebenarnya sudah mendapat 9 tahun untuk buku ini. 9 tahun. Ya, dengan dinamika sosial dan dinamika kehidupan akhirnya harus berbalik dengan Karena kesibukan ya. Terus kemudian setelah tujuannya adalah dokumentasi, pendokumentasian, apalagi? Yang kedua, menghargai sejarah Kota Malang. Sejarah Kota Malang itu kan macam-macam. Ada di olahraga, ada di agama. Saya tarik di dunia musik. Termasuk asal tahu aja, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara itu nenek moyangnya ada di sini, di kota ini. Gak akan ada Majapahit kalau nggak ada Singosari, dan Singosari ada di sini. Kan gitu ya Mas, punya sejarah yang luar biasa besar. Terus selain untuk penghargaan buat para pendahulu ya, yang sudah menyatakan sejarah panjang terhadap kota ini, apalagi? Poin ketiga, ini menjadi ibaratnya kalau kita di bidang religi, ini harapan saya menjadi kitabnya seniman musik di Kota Malang. Sebuah acuan. Acuan. Jadi Hollywoodnya orang-orang yang concern terhadap musik terutama di Kota Malang ya. Tidak mandek di sini ya mungkin. Bukan di musik aja, tapi lebih edukasi tentang sejarah. Nah, di Kota Malang ada beberapa museum. Betul. Kayak museum Purwa, Ya. terus di Museum Brawijaya tentang militer. Kebetulan di Malang ada museum musik Indonesia. Dan itu tidak ada tempat lain. Ya, Cuma di Kota Malang, Museum Musik Indonesia, yaitu sebuah, saya bilang, dokumentasi kelas dunia untuk musik Indonesia. Tadi Museum Musik Indonesia. Dan harapannya anak-anak sampean ini kayak apa sih nanti Mas? Memandang musik itu seperti apa? musik itu kalau ke anak-anak saya tentang masalah musik, untuk masalah seni kan ini kan seni. Bicara soal art ya. Di otak ini kan ada elemen untuk Ada hardware-nya. nah betul. Jika hardware tersebut tidak ada musik, tidak ada seninya di situ ya, hidupnya nggak indah ya nanti ya. Harmoni. Tidak harmoni, tidak punya harmoni itu ya. Mungkin adalah ya memberikan pesan-pesan karena sudah melakukan riset, sudah tahu hasil risetnya, dan bahkan sudah menuliskan hasil risetnya, sehingga layaklah Anda ngasih sebuah quotes lah, motivasi. Mudah-mudahan dengan munculnya 4 dekade sejarah musik Kota Malang, harapan saya untuk generasi berikutnya lebih berprestasi, lebih tinggi dari generasi yang dahulu. Soalnya dengan belajar sejarah kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan Kota Malang seperti apa. Jadi mempelajari sejarah sejatinya bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Keren. Demikianlah teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan hari ini, dan beliau adalah sangat menginspirasi. Wassalamualaikum.